Jumpa lagi di YouTube channel EE Indonesia. Pastikan teman-teman sudah like and subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tetap bisa mengikuti updates-nya. Masih dalam seri The Hooks and Opportunities atau mata kail, batu loncatan dan kesempatan untuk memulai percakapan tentang Injil. Kita telah belajar melalui perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Semoga teman-teman memiliki kesempatan untuk mempraktekkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Kali ini kita masih belajar dari Yesus, secara khusus perjumpaannya dengan seseorang yang lain dalam kisah Alkitab. Siapa dia? Yuk, simak terus. Dalam masyarakat seringkali ada label-label tertentu yang disematkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Misalnya kita menjuluki atau mencap seseorang yang kemudian hal tersebut bisa menjadi identitas dari orang tersebut. Saya pernah membaca sebuah hasil penelitian yang mengatakan bahwa seseorang yang diberi label tertentu biasanya akan diperlakukan demikian dan akan menjadi seperti itu. Contohnya, ketika kita melabel seorang anak sebagai anak yang bandel, maka dia akan diperlakukan sebagai anak bandel dan akan menjadi bandel. Jadi ketika kita melabel seseorang, kita cenderung memperlakukan orang tersebut sesuai dengan label yang diberikan. Dan kemudian tanpa sadar orang itu bisa saja berlaku seperti label yang diberikan kepadanya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kisah perjumpaan Yesus dengan seseorang yang telah mengalami labeling dalam masyarakat. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus membawa transformasi di dalam hidupnya. Kisah tersebut kita temukan di dalam Lukas 19 ayat 1-10. Dari kisah ini kita tahu bahwa penampilan Zakheus pendek. Pertemuan pertamanya dengan Yesus di tempat yang tidak biasa, di atas pohon ara. Dia dicap sebagai orang berdosa. Profesinya sebagai kepala pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintah Romawi membuatnya dibenci oleh orang sebangsanya. Kata pemungut cukai memang seringkali dipakai sejajar dengan orang berdosa. Inilah labeling yang diberikan oleh masyarakat kepada Zakheus. Dia kaya secara materi tetapi miskin secara sosial. Zakheus memiliki kerinduan untuk melihat Yesus. Dalam usahanya ini dia mengalami beberapa hambatan karena keadaan sekelilingnya juga karena keadaan fisiknya. Tetapi dia tidak menyerah begitu saja. Dia berlari mendahului orang banyak, memanjat pohon ara supaya dia bisa melihat Yesus demi hasratnya untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi perlu kita pahami di sini bahwa bukan karena usaha Zakheus dia boleh mengalami transformasi hidup, tetapi karena inisiatif Yesuslah yang membawa Zakheus kepada sebuah transformasi yang luar biasa. Yesuslah yang menjumpai dia, Yesuslah yang melihat ke atas, Yesuslah yang mengajak Zakheus kepada persekutuan yang lebih dalam, yaitu menumpang di rumahnya. Zakheus menerima ajakan Yesus dengan penuh sukacita, bahkan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Transformasi hidup yang nyata ketika dia berkomitmen untuk memberikan miliknya kepada yang membutuhkan, bahkan mengembalikan apa yang sekiranya bukan menjadi haknya. Tuhan Yesus memproklamirkan keselamatan yang terjadi atas Zakheus, bahkan mempertegas tujuan kedatangannya ke dunia, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Apa yang dapat kita pelajari dari Yesus tentang menemukan batu loncatan dan kesempatan untuk berbagi kabar baik sehingga menghasilkan transformasi hidup? Adakah orang-orang seperti Zakheus di sekeliling kita? Mereka yang terkucilkan, terpinggirkan, dijauhi oleh orang lain, mungkin karena keadaan fisik, keluarga mereka, dan lain-lain. Tanpa sadar seringkali kita memberikan label-label tertentu kepada orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang kemudian mempengaruhi sikap kita kepada mereka. Mungkin jauh di dalam lubuk hatinya mereka membutuhkan kehadiran orang lain di dalam rumahnya, di dalam kehidupannya, di dalam wilayah pribadinya. Apa yang Yesus lakukan terhadap Zakheus dengan menunjukkan kepedulian, empati, tidak menghakimi, bahkan berkunjung dan menjalin relasi, bukankah membawa sebuah dampak transformasi? Mari kita meneladani Yesus, tunjukkan kepedulian, jadilah teman, dan jalinlah relasi. Karena menjalin relasi dapat menjadi pintu masuk kepada sebuah transformasi oleh Injil. Yuk, mulailah dengan seseorang yang Anda ingat hari ini. Mari terus berbagi, karena dengan berbagi hal yang baik, Anda tidak akan berkekurangan. Bahkan Anda akan berkelimpahan dalam segala hal yang baik. Selamat berbagi, Tuhan Yesus memberkati.